Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Ikhwani fillah, rahimana wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami sedikit berbagi sebagai bahan renungan, bahan mutalaah bersama-sama tentang satu fenomena yang berkembang dalam pelaksanaan Mahallul Qiyam yang menggunakan Maulid Syarafil Anam. Untuk Mahallul Qiyam yang menggunakan teks maulid lain, misalnya Simtud Durar atau teks-teks maulid yang lain, barangkali tidak termasuk atau tidak ada fenomena ini. Jadi kita fokuskan Mahallul Qiyam yang menggunakan Maulid Syarafil Anam. Ada fenomena unik yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu dalam pelaksanaan Mahallul Qiyam dengan menggunakan Maulid Syarafil Anam, entah itu menggunakan iringan Hadrah Banjari ataupun tanpa menggunakan iringan Hadrah, begitu, di mana saat Mahallul Qiyam ini kan sudah dimulai dari ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian karena memang Maulid Syarafil Anam ini agak panjang, biasanya diputus. Entah itu nyampe wa atakal udu ya beki misalnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan melompat. Jadi melompat ke bagian doanya, biasanya yang diawali dengan Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah ya waliyal hasanati ya Allah ya rafi'ad darajati ya Allah, dan seterusnya. Yang ini adalah doa. Jadi arti daripada bacaan mulai dari ya waliyal hasanati sampai di sini, sampai Rabbi farhamna jami'an bi jami'is salihati, ini adalah doa. Sebenarnya pas sudah nyampe di sini, ini kan udah mau selesai. Tetapi kemudian ada sebagian jamaah, ada sebagian fenomena yang saya sebutkan tadi. Setelah doa ini lantas kemudian balik lagi melanjutkan bacaan yang tadi terputus, yang tadi dilompat. Atau ada juga yang kemudian memulai dengan teks sholawat yang lain lagi, misalnya dengan tala'al badru alaina misalnya. Jadi pas sudah nyampe sini, pas udah mau selesai, kok mulai lagi, sehingga jamaah merasa kena prank. Sehingga ada yang beranggapan, wah ini ngeprank jamaah. Nah, di sini perlu kita tegaskan sebagai bahan renungan untuk kita semua dan sebagai bahan tambahan pengetahuan juga. Kalau dikatakan ini ngeprank, ini sebenarnya enggak ngeprank. Ini ada dasarnya, ini ada referensinya yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, di sini kita lihat misalnya ada satu presentasi, ada satu keterangan yang saya ambil dari kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih. Ada satu riwayat
Dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard." Doa itu tertahan, ya, mauquf, tertahan di antara langit dan bumi. Di bahasa kasarnya, doa itu masih ngambang tuh. Doa kita masih ngambang, ada di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un. Enggak naik-naik tuh, enggak nyampe-nyampe kepada Allah. Hatta tusalliya ala nabiyyika, kecuali disolawati terhadap baginda Nabi. Jadi ini hadis marfu riwayat Imam At-Tirmidzi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bagian syarahnya ini ada satu kutipan tersebut dalam kitab Al-Hisn, bahwa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Idza sa'altallaha hajatan fabda bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau kamu mohon sama Allah satu hajat, maka mulailah permohonanmu itu bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan sholawat. Setelah bersolawat, tsummad'u bima syi'tah, kemudian berdoalah apa yang mau kau mohonkan, apa yang mau kau minta sama Allah, doalah setelah bersolawat. Nah, setelah itu tsummakhtim bis salati alaihi. Setelah berdoa baru tutup lagi dengan sholawat kepada baginda Nabi lagi. Jadi di awal sebagai pembuka dibuka dengan sholawat, kemudian berdoa, setelah berdoa akhiri lagi dengan sholawat yang lain lagi. Kenapa? Fa innallaha subhanahu bikaramihi yakbalus sholatain wa huwa akramu min ayyada'a ma bainahuma. Kata Syekh Sulaiman, Abu Sulaiman Ad-Darani, kalau kamu berdoa di antara dua sholawat, di awal kan sudah sholawat, di akhir juga sudah sholawat, pastinya dua sholawat ini kan diterima sama Allah. Dengan kemurahan Allah, dua sholawat itu diterima. Maka doa yang disenandungkan di tengah-tengah itu juga akan diterima. Karena yang awal diterima, yang akhir juga diterima. Maka gimana yang tengah-tengah enggak mau diterima, gimana? Yang jelas ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ngambang lagi, pas sudah disolawati enggak ngambang lagi, udah nyampe tuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterangan dalam kitab Mirqatul Mafatih. Kemudian yang kedua, ada lagi keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumih. Dalam kitab Ihya-nya beliau menjelaskan, memaparkan tentang adab-adab berdoa. Kemudian dalam keterangan adab doa yang ke-9, ada satu kutipan juga seperti halnya yang tadi, referensi yang tadi, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani yang juga dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini berkata, "Man arada ay yas'alallaha hajatan falyabda bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin minta sama Allah satu hajat, mulailah dengan salawat. Tsumma yas'aluhu hajatahu. Lalu setelah salawat mintalah hajatnya sama Allah. Tsumma yakhtimu bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah minta hajatnya, tutuplah dengan salawat lagi. Kenapa? Fa innallaha azza wa jalla yakbalu sholatain wa huwa akramu min ayyada'a ma bainahuma.
Yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dua sholawat di awal dan di akhir ini. Maka yang di tengah-tengah, hajat yang diminta di tengah-tengah, ini pastinya nggak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perkataan daripada Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani ini mengacu kepada satu riwayat waruya fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, "Idza sa'altumullaha azza wa jalla hajatan fabtadi'u bis salati alayya. Fa innallaha ta'ala akramu min ayyus ala hajatain fayaqdiya ihdahuma wa yuraddal ukhra." Jadi kalau minta sama Allah satu hajat, awalilah dengan sholawat. Kenapa? Karena kalau diawali dengan sholawat, permohonan itu naik tuh sama sholawat yang pertama. Kemudian kalau kemudian diakhiri dengan sholawat lagi, maka terdoronglah doa itu tadi, sehingga seperti yang tadi kita katakan bahwa nggak ngembang lagi, nggak tertahan lagi, karena sudah ada yang dorong. Apa yang dorong? Sholawat yang kedua ini sebagai pendorongnya, sehingga nggak lagi tertahan. Nah, berdasarkan dua referensi ini, maka dalam Maulid Syarafil Anam yang dibacakan, jadi dari awal ini kan sudah sholawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, baru dilanjutkan dengan madaih, dengan senandung pujian terhadap baginda Nabi. Setelah itu lantas kemudian berdoa kepada Allah, ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati misalnya. Setelah berdoa balik lagi misalnya, memuji lagi kepada baginda Nabi, menyenandungkan madaih lagi kepada baginda Nabi, yang kemudian biasanya diakhiri dengan sholawat lagi, wa sholatullahi taghsha adda tahriri suturi Ahmadal hadi Muhammad sahibal wajhil muniri. Itu sholawat. Maka doa ini enggak tertahan, ngikut dia. Karena di awal sudah sholawat, di akhir juga sudah sholawat. Ala kulli hal, sebagai kesimpulan bahwa kurang tepat kalau dikatakan ngeprank jamaah. Tetapi langkah kita sebenarnya adalah ngasih penjelasan, berilah penjelasan kepada jamaah bahwa setelah doa harus sholawat lagi. Biar doanya itu enggak ngambang, biar diterima sama Allah. Harus didorong lagi. Apa pendorongnya? Sholawat lagi. Makanya setelah doa ya sholawat lagi. Nah, parameter yang seperti ini sebenarnya ini juga menjadi tradisi di kalangan kita, bahwa dalam majelis-majelis, entah itu koloman, entah itu kamrat, entah itu rutinan atau apapun majelisan-majelisan yang ada, biasanya di akhir itu pas udah mau bubar itu majelis, biasanya diakhiri dengan kafaratul majelis, ditambah lagi dengan sholawat. Shallu ala Muhammad, kata pemimpinnya. Jamaahnya bilang Allahumma sholli alaih, lantas bubar. Artinya apa? Dasarnya yaitu tadi jelas, bahwa doa-doa yang disampaikan di majelis itu akan terdorong, gak ngambang lagi, gak tertahan lagi, karena sudah didorong dengan sholawat di bagian akhir. Jadi sekali lagi kita tegaskan, kurang tepat kalau dikatakan ngeprank jamaah. Tetapi kita harus berikan pencerahan kepada jamaah. Kita ngulang, ya, seakan-akan ngulang dari awal lagi misalnya, atau melanjutkan, atau menggunakan teks maulid yang lain, Thala'al Badru atau apapun itu, yang penting sholawat. Itu tujuannya agar doa-doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian dengan adanya pencerahan ini, dengan adanya muthala'ah bersama ini, semakin cinta, semakin bertambah cinta kita ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sholawat. Dan dengan sholawatlah doa-doa kita akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.